Siapa sih yang tidak kenal Kota Sampit? Kota yang menjadi ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur ini terkenal karena menjadi alur perlintasan antar kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Memiliki wilayah seluas 1.365,95 km persegi dengan kondisi geografi daerah dataran rendah dan sebagian daerahnya berawa. Memiliki ketinggian dari 0 sampai 25 meter dari permukaan laut. Kota Sampit memiliki posisi yang strategis karena letaknya tepat berada di tepi Sungai Sampit atau yang sering disebut Sungai Mentaya. Sama halnya dengan sungai lainnya di Kalimantan, Sungai Mentaya dimanfaatkan warga setempat untuk jalur transportasi air. Sungai Mentaya ini merupakan sungai utama yang dapat dilayari perahu bermotor. Nah, kawan maritim, dilihat dari sejarahnya, Sampit merupakan salah satu pemukiman tertua di Kabupaten Kota Waringin Timur. Nama kota ini sudah disebut di dalam Kakawin Nagara Kretagama yang ditulis tahun 1365, maupun di dalam Hikayat Banjar yang bagian terakhirnya ditulis pada tahun 1663. Karl Lumholtz dalam bukunya menyebutkan bahwa penggunaan kata Sampit diambil dari nama sungai yang melintas di wilayah tersebut. Sementara ada juga pendapat yang menyatakan bahwa kata Sampit berkaitan dengan kondisi geografis daerah tersebut. Karena berada pada area yang terkesan kecil atau sempit, maka penduduk dan juga pendatang yang mengunjungi daerah tersebut memberi nama daerah tersebut Sampit. Versi lain menyatakan kata Sampit berasal dari bahasa Cina. Sam berarti 3, it berarti 1. Disebut 31 karena pada masa itu yang datang ke daerah ini adalah rombongan 31 orang Cina yang kemudian melakukan kontak dagang serta membuka usaha perkebunan. Hasil usaha perkebunan ketika itu adalah rotan, karet, dan gambir. Setelah penyerahan kekuasaan Kerajaan Banjar pada pemerintah Belanda tahun 1826, melalui Perjanjian Karang-Intan I dan II, pemerintah Belanda merencanakan membuat pusat pemerintahan perwakilan pemerintah Belanda untuk wilayah Kerajaan Kota Waringin, Sampit, Pembuang, dan Mendawai. Daerah Sampit inilah yang dipilih karena dianggap terletak di tengah-tengah dari keempat daerah tersebut. Nah, kawan maritim, ternyata memang dari dulu daerah Sampit diakui sebagai daerah yang memiliki posisi yang strategis. Untuk kegiatan perdagangan, dibangunlah sebuah dermaga yang dikepalai oleh Syah Bandar yang bertugas mengatur pelayaran dan menarik pajak dari setiap pengiriman barang.
Pemerintah Belanda hanya menugaskan wakilnya yang disebut juragan untuk menarik upeti dari penduduk dan setiap kegiatan perdagangan di wilayah Sampit. Pada saat itu sudah berlangsung rute pelayaran yang teratur dengan tujuan Singapura, Cina, Eropa, Pulau Jawa, dan Banjarmasin. Pemukiman penduduk kota Sampit terbentang memanjang di kedua tepi Sungai Mentaya, namun lebih terkonsentrasi di sebelah barat sungai. Pelabuhan Sampit tetap eksis hingga saat ini sebagai pelabuhan yang menjadi andalan kota ini, secara khusus untuk bersandarnya kapal penumpang. Hal ini dikarenakan pelabuhan ini termasuk dalam kawasan pengembangan pariwisata di kota Sampit. Pelabuhan Bagendang berjarak sekitar 22 km dari kota Sampit serta telah terhubung dengan jalan provinsi. Pelabuhan ini direncanakan untuk kegiatan bongkar muat, angkutan barang peti kemas, angkutan curah cair dan kering, terutama dari hasil perkebunan sawit, dan angkutan general cargo. Sekian dulu ya tayangan kita hari ini. Aku, kamu, cinta maritim, kawan maritim.